Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader ya. Oke, seperti di thumbnail, di sini saya akan mengucapkan dulu terima kasih untuk teman-teman yang udah support channel saya sehingga bisa mencapai 3000 subscribe ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sukses dan berhasil dalam tradingnya ya. Di sini saya akan coba menjelaskan apa yang namanya ZZL ya, atau zone zero loss itu. Tapi di sini versi Kang Bohel ya. Kalau ada sedikit-sedikit kekeliruan atau masih banyak kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga sama dalam tahap proses belajar. Oke, di sini tidak ada yang namanya guru, tidak ada yang namanya murid. Di sini sama semua belajar. Oke. Jadi seperti singkatannya, zone zero loss adalah tempat di mana kita bisa melakukan entry dengan resiko yang sangat kecil, teman-teman ya. Karena kita entry tren benar-benar terbentuk ya. Oke, jadi tren itu terbentuknya jadi seperti ini, teman-teman. Pertama, ketika candlestick sudah berada di atas mid BB, ini namanya uptrend, tapi belum zone zero loss. Tapi ketika dibarengi dengan crossing MA50 ke mid BB ya, di sini baru dinamakan namanya zone zero loss ya. Nah, ini dari mulai sini ini udah termasuk zone zero loss buy ya. Lalu kita cari lagi. Nah, ini ya, candlestick berada di bawah mid BB sini. Ini udah downtrend. Cuman belum disebut ZZL ya, ketika MA50-nya belum berada di atas candlestick ini. Nah, baru di sini ini namanya baru zone zero loss-nya di sini. Saya jelaskan sekali lagi. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Ketika candlestick sudah berada di atas middle Bollinger Band ya, di sini ini udah uptrend, teman-teman ya. Cuman entry terbaiknya mungkin nanti yang disebut ZZL ini, setelah MA50-nya ini cross mid BB sini, atau MA50 memotong SMA20 atau mid BB di sini. Nah, baru di sini namanya zone zero loss, teman-teman ya. Jadi ketika candlestick uptrend di zone zero loss, kita hanya cari buy. Contoh di sini kita cari buy, di sini re-entry buy, di sini kita cari re-entry buy. Jangan kita entry di sini di extreme sell ya. Ini kan seperti kemarin. Kenapa kemarin di sini ya, di jam server ini saya ambil buy. Itu ada video sebelumnya ya, saya buy di sini karena memang ini area zone zero loss buy dari Euro USD di sini, dan terjadinya kebetulan di sini di open market Amerika. Nah, ada juga mungkin teman-teman yang terjebak di sini karena ini extreme sell menjelang open market Amerika. Betul, di sini turun hanya sampai ke sini. Tapi setelah itu dia melanjutkan trennya di zone zero loss ini ya. Ini zone zero loss ini kita ambil, cari peluang buy ya. Nggak boleh cari peluang sell di sini, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Misalkan di sini juga sama ya. Ini udah downtrend, tapi yang disebut ZZL-nya di sini, teman-teman. Nah, dari sini ke sini ini disebut ZZL, zone zero loss. Cuman di sini trennya tidak terbentuk sempurna, teman-teman, karena hanya sebentar ya. Jadi kalau ZZL yang benar-benar terbentuk itu yang seperti ini ya, teman-teman, harus dikecilkan ininya. Nah, dari sini, dari atas sini dia terus ke bawah sini. Ini namanya ZZL semua, teman-teman, di sini ya. Nah, dari atas sini, dan ketika dia break di sini, berganti tren ke atas di sini. Ini udah ganti ZZL buy ya. Kalau tadi dari sini
sini dia ZZL sell. Jadi kita tidak disarankan untuk mencari buy ya di sini. Lebih baik kita follow trend. Nah, itu. Lalu di sini juga sama, ketika MA50 memotong middle Bollinger Band di sini dan candlestick udah berada di atas mid bebek semua, maka di sini ZZL buy namanya. Kita di sini fokus cari buy ya, nggak boleh fokus cari sell. Misalkan di sini ekstrim jam Amerika atau apa, kita nggak boleh ambil gitu ya. Kita carinya berarti re-entry di ZZL open market Amerika, begitupun ZZL di open market Asia dan open market Eropa. Itu lebih baiknya lagi kalau terjadi di zone zero loss ya teman-teman ya. Oke, coba kita, nah di sini ya. Kebetulan kemarin di sini saya dapat semua teman-teman entry-nya ya. Di zone zero loss open market sini Asia saya ambil buy di sini pagi ya. Jam 3 jam 4 server di sini dia naik ke sini. Karena ini berada di zone zero loss ini. Jadi kita cari re-entry di zone zero loss itu, kita cari re-entry buy. Zone zero loss buy kita cari di re-entry buy. Lalu berikutnya di open market Eropa di sini juga sama ya. Ada di zone zero loss buy di sini ya. Nah, ini zone zero loss buy. Kemudian di sini di open market Amerika sama juga terjadi di zone zero loss buy, makanya saya cari peluangnya di sini. Ini juga sama cari peluangnya di sini dan ini cari peluangnya di sini ya. Ini kemungkinannya sangat besar teman-teman untuk profit ya. Kalau kita entry di zone zero loss itu entry sudah pada trennya. Jadi nggak ada istilah counter trend di sini, semuanya follow trend kalau ZZL itu ya. Nah, setelah terbentuk seperti ini ya, kita kupas dari open market Asia sini. Nah, kalau posisinya seperti ini, berarti ini H1-nya ada di zone zero loss buy ya. Di sini adalah re-entry dari CSA yang ini. CSA buy ini di H1. Berarti kita turun ke time frame kedua ya teman-teman ya. Di M15 harus terjadi ekstrim di sini. Oke, bisa dilihat teman-teman ya. Di sini sudah terjadi ekstrim dan ada MA50. Oke. Lalu di yang kedua juga sama di sini. Ekstrim juga, MA50 juga, dan ekstrim juga, MA50 juga. Jadi bisa diambil kesimpulan ya teman-teman begini nih ya. Kunci dasarnya seperti ini teman-teman. ZZL yang terbaik itu adalah ketika H1 atau time frame pertama berada di zone zero loss, lalu di time frame bawahnya pun sama teman-teman. Di M15 pun terjadi zone zero loss. Ekstrim itu di zone zero loss ya teman-teman ya. Coba kita lihat lagi di M15-nya. Nah, di sini, oke. Sama ya teman-teman ya. Ini terjadinya di zone zero loss re-entry ini. Dari sini teman-teman ya. MA50 crossing middle Bollinger Band di sini. Sama berarti ini masuk ada di zone zero loss buy. Lalu yang ini pun sama berada di zone zero loss buy juga ya. Karena MA50 sini sudah memotong SMA 20 atau mid bebek sini. Jadi sama posisinya. Time frame pertama zone zero loss buy dan time frame kedua di M15 pun zone zero loss buy ya, sama di sini. Itu syarat keduanya harus seperti itu, yang baik. Apalagi nanti bisa membentuk setup lubang. Itu adalah arah yang terbaik teman-teman. ZZL terbaik itu ketika di time frame keduanya membentuk setup lubang. Itu arahnya bakal sangat jauh. Nah, di sini ya sama seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika tadi time frame H1-nya ada di zone zero loss buy dan M15-nya pun berada di zone zero loss buy sama. Berarti itu sudah searah ya. Kalau sudah seperti ini ya tinggal ke time frame ke 3 di M5. Di sini pun sama teman-teman ya. Di sini pun sama. Jadi harus berada di posisi zone zero loss juga di M15-nya. Nah, di sini ya.
Oke, sini. Kan kalau biasanya di sini kan kita buy di sini ya teman-teman ya. Nah, misalkan kita menggunakan rules yang sering saya pakai, berarti kita buy di sini ya. Break MA 50 di sini kita buy. Tapi kalau di zone zero loss, kita nggak bisa buy di sini teman-teman ya. Buy-nya di mana? Ketika seluruh MA 5 dan 10-nya masuk ke sini, ke mid BB sini. Nah, berarti kita buy-nya di sini, teman-teman. Ya. Di sini kita baru bisa buy. Jadi lebih ketat lagi rules-nya, ya. Oke, di sini. Ketika MA 5 dan 10 high dan low-nya dia cross semua ke mid BB dan MA 50 ke sini. Nah, di sini adalah zone paling aman di zone ZZL atau di re-entry-nya sini. Ini kan ZZL ini membentuk momentum, lalu kita re-entry di sini. Nah, di re-entry sini ini sudah masuk teman-teman. Semuanya sudah masuk ke atas sini. MA 5 dan 10 high low-nya sudah masuk ke atas dan ini pun mau masuk di sini ya. Nah, jadi di sini posisi di sini dia udah zone zero loss semua ya di sini. Posisi di sini baru terjadi zone zero loss semua. M15 H1 dan M5 di sini ada di area ZZL semua. Nah, berarti kalau secara zone zero loss mungkin di sini. Kalau tiga-tiganya ZZL. Kalau secara rules yang saya pakai biasanya teman-teman entry-nya bisa di sini. Break MA 50 jadi momentum. Tapi kalau misalkan pakai rules lagi satunya di sini. MA 5 10 high dan low-nya dia masuk semua ke sini berarti dapatnya di sini, ya. Nah, di sini. Di sini kita baru buy, oke? Nanti silakan cari peluang yang terbaiknya aja teman-teman. Coba kita lagi ke yang sini. Nah, di sini pun sama ya teman-teman ya. Di ZZL buy H1 di open market London di sini, di M5-nya seperti ini teman-teman. Tadi H1 ZZL buy, M15 juga zone zero loss buy, dan di M5 terjadi setup seperti ini. Kalau saya biasa kan buy di sini ya, break MA 50 jadi momentum saya buy di sini. Nah, kalau di ZZL itu berarti kita entry-nya di sini teman-teman ya. Kita tandain mana dulu yang sudah masuk semua ke sini. Oke, di sini ya. Nah, di sini di candlestick ini coba kita kesampingkan. Nah, di sini sudah masuk semua teman-teman ya. MA 5 dan 10-nya sudah masuk semua ke atas mid BB di sini ya. Kelihatan ya. Ini MA 510 high dan ini MA 510 low sudah cross semua mid BB. Nah, kalau setelah terjadi begini, ZZL-nya di mana teman-teman? Di sini ya. Nah, di sini ketika di sini. Ketika MA 50-nya crossing lagi middle BB di sini. Nah, ini berarti tiga-tiganya udah di zone zero loss teman-teman ya, makanya di sini naik. Ya. Di sini udah termasuk semuanya udah masuk di zone zero loss ya. H1 di ZZL, M15 di ZZL, dan M5-nya masuk zona zero loss-nya di sini. Harganya naik sini ya. Nah, seperti itu. Lalu yang satunya open market Amerika. Nah, di sini juga sama ya. Di sini kemarin saya buy di sini. Udah jelas, mungkin teman-teman juga banyak tuh yang profit rame-rame mungkin pada ngambil di sini. Buy di sini. Nah, kalau zone zero loss-nya berarti di sini ya, teman-teman ya. Di sini. Break MA 50 ke mid BB di sini dan MA 510-nya sudah berada di dalam atau di atas mid BB sini. Berarti kita buy di sini. Kalau secara zone zero loss tiga-tiganya ya di sini, dan harganya juga lumayan kok. Dari sini sampai ke sini TP1 pasti kena ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita cari contoh satu lagi ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Karena kalau panjang-panjang pun ditontonnya juga nggak full, di skip-skip. Jadi ya kita bikin video-video pendek aja. Oke, coba kita di sini fokus di H1 ya teman-teman ya. Zone zero loss H1. Karena kalau zone zero loss daily atau H4 itu lama teman-teman nunggunya lama, dan entry-nya ya tetap aja begitu sama gitu. Oke, di sini ya. Oke. Kita ambil contoh dari sini nih. Nah,
ini di sini terjadi crossing MA50 ke middle BB sini ya. Berarti ini secara rules JZL ini udah masuk JZL teman-teman di sini ya. Berarti dari sini sampai mana di sini masih. Nah, ini juga masih ya. MA50-nya masih mengawal harga di bawah. Terus sampai berakhirnya zone zero loss-nya berakhirnya di sini teman-teman ya. Berakhir zone zero loss di sini. Nah, ini ya. Jadi tadi awal mulanya di sini. Awal mula terjadi zone zero loss-nya di sini dan berakhir di sini. Oke, kita perkecil aja. Nah, ya. Jadi ini area zone zero loss buy-nya di sini teman-teman ya. Nah, cara entry-nya gimana? Ya sama seperti tadi teman-teman. Cari peluang re-entry buy ya. Cari peluang re-entry buy di sini di open market boleh, open market Asia, Eropa, Amerika boleh di sini ya. Nah, di sini kita coba bahas dari awal sini ya. Oke, di sini ada momen apa? Nah, di sini kan kita cari re-entry buy teman-teman ya. Mungkin di sini ada nih teman-teman ya. Di sini. Nah, di sini ada nih. Ini open market Amerika sini ya. Perhatikan teman-teman, ini yang sering terjebak nih teman-teman, banyak di sini ya. Ini ekstrim di jam Amerika di sini. Kebiasaannya kan setelah ekstrim gini kan kita turun ke M5 ya. Nah, begitu turun ke M5 kita dapat setup buy di sini, dia naik ya. Karena apa? Karena ini adalah area ZZL buy teman-teman di sini. Zone zero loss buy ya. Jadi yang terbaik di mana ya? Di sini. Kita cari peluang buy di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Di sini kita cari peluang buy. Oke, kita tandain aja dulu ya sebelum kita turun ke time frame keduanya. Mana lagi? Kita cari peluang buy. Oke, ini di sini. Ini di sini open market Amerika, teman-teman, ya. Open market Amerika di sini boleh diambil, teman-teman ya. Boleh diambil karena posisinya di zone zero loss. Nah, ini ya. Kalau ekstrim sini ini nggak boleh diambil teman-teman, karena lagi ada di zone zero loss buy tapi kita sell lah, itu kesalahan. Nah, lalu yang di sini bisa ini berada di ZZL buy di sini. Ini masih zone zero loss buy ya. Nah, di sini kita bisa ambil di sini teman-teman ya. Lalu di mana lagi? Di sini. Open market Asia di sini. Open market Asia di sini kita boleh ambil ya. Boleh ambil, kenapa? Ini ada di area zone zero loss buy di sini. Ini adalah area dari re-entry CSAK sini. Open market Asia menjadi re-entry dari CSAK yang di sini. Lalu mana lagi ada peluang? Oke, ini ekstrim di sini boleh. Sama ini ekstrim ya. Ini masih zone zero loss teman-teman di sini ya. Ini dia crossing lagi. MA50 memotong mid BB, berarti ini zone zero loss di sini. Kita bisa cari peluang di sini. Terus di mana lagi? Di sini. Bisa di CSA, bisa di CSAK, bisa di CS momentum ya. Gimana terjadinya peluangnya saja. Nah, di sini ya. Lalu coba kita lagi di mana? Oke, di sini ya. Di sini juga terjadi ekstrim di zone zero loss ini sini. Nah, sini. Ini juga sama di jam ini ya, teman-teman ya, di jam open market Eropa di sini terjadi ekstrim ya. Jadi kita cari peluang buy. Oke, di sini ada juga. Ini zone zero loss juga di sini. ZZL buy adalah re-entry dari sini. CSA buy sini. Dia membuat re-entry di sini. Ini aman teman-teman ya. Aman karena harganya sudah berada di atas mid BB dan atas MA50. Nah, khusus untuk yang ekstrim ini ya. Ini dia pasti ini dulu teman-teman, cross dulu ke mid BB sini, turun dulu dan baru terjadi ekstrim. Nah, itu biasanya ekstrim ini biasanya terjadi di re-entry di open market USA teman-teman ya. Open market Amerika itu biasanya di zone zero loss membuat ekstrim seperti ini. Ini zone zero loss buy, dia membuat ekstrim di open market Amerika. Ini zone zero loss buy membuat open market ekstrim di open market Amerika. Lalu di sini juga sama.
zone zero loss buy, dia membuat ekstrim di open market Amerika sini. Kalau yang ini zone zero loss buy, dia membuat ekstrim sell, kita nggak boleh ambil. Ini sama open market Amerika teman-teman ya. Jadi di sini kita abaikan ya. Lanjut kita cari lagi mana. Oke, ini ya. Ini di open market Amerika juga terjadi di zone zero loss-nya di sini teman-teman ya. Ya, ini sama juga. Ekstrim jam 16 ini terjadinya di zone zero loss buy ya. Karena apa? Ini MA50 ini masih ada di bawah mid BB sini. Berarti masih tetap zone zero loss buy ya di sini ya. Oke, di sini kita nggak boleh ambil teman-teman di ekstrim open market Eropa di sini. Kalau mau ngikutin zone zero loss di sini, karena ini zone zero loss buy, maka kita carinya peluang buy ya. Kita jangan ambil yang sini walaupun dia turun ke sini. Kita carinya di sini ya. Jadi selalu follow trend. Lalu mana lagi di sini? Itu banyak teman-teman momen-momennya di sini ya. Nah, ini. Sini. Nah, jadi untuk teman-teman juga di sini saya nggak disertai dengan contoh entry ya teman-teman ya, karena ini marketnya libur dan contohnya udah ada semua, ini udah saya ambilin semua, saya pecah-pecah tuh di video-video sebelumnya itu di area zone zero loss kebanyakannya teman-teman ya. Jadi saya entry tuh biasanya emang di zone zero loss gitu. Cuma nanti kalau ada yang nanya, gampang itu mah nerangin yang udah jadi, ya udah, karena entry-nya udah di video-video sebelumnya itu di zone zero loss semua. Di sini kebanyakan udah saya ambil momen-momen ini, kayak momen tadi yang di Euro USD itu banyak yang saya ambil di zone zero loss itu. Nah, terus mana lagi di sini ya? Di sini juga ada re-entry momentum di zone zero loss. Nah, kalau ini sangat baik. Ini sangat bagus sekali teman-teman ya, sini. Ini sangat bagus sekali. Dia momentum, re-entry dan posisinya memang udah di area ZZL-nya bagus banget. Kalau ekstrim ZZL-nya seperti ini teman-teman. Dia pasti crossing ke bawah dua-duanya. Mid BB-nya ditembus dan MA50-nya ditembus. Tapi ininya masih tetap ke atas teman-teman. MA50-nya masih condong ke atas, makanya terjadi ekstrim di open market pas Eropa, Asia, Amerika itu boleh diambil ya. Kecuali ekstrimnya kebalikannya nggak boleh. Nah, ini di sini dapat re-entry buy, lalu di sini juga dapat re-entry momentum. Lalu mana lagi? Di sini udah robah tren ya teman-teman ya. Di sini udah robah tren. Tapi di sini nggak bisa entry. Nah, sampai ke sini. Di sini baru ganti tren ya. Di sini ambil peluang sell. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jadi untuk yang ekstrim itu selalunya dia pasti ngebreak dulu MA50. Nah, kalau yang seperti ini pasti di time frame keduanya nggak tahu teman-teman kayak gimana ya. Kita lihat time frame kedua ya. Time frame keduanya kan biasanya searah juga, ZZL juga di time frame kedua di M15. Oke, kita lihat ya. Mana yang harus diambil dan mana yang diabaikan. Oke, dari sini ya. Nah, di sini bisa diambil ya teman-teman ya. Ini ekstrim M15. Kita tinggal turun ke M5 nantinya ya. Ini sama teman-teman, membentuk setup lubang juga. Udah searah ya, ZZL-nya udah searah antara tadi H1 sama M15. Ketika terjadi ekstrim bisa turun ke M5 dan harganya ke atas ya. Lalu lihat lagi di sini. Nah, ini contoh-contoh ekstrim di open market ZZL ya. Jadi kayak gini, dia breakout dulu baru dia masuk lagi. Jadi ini baru masuk ke ZZL lagi. Ini sama nih ya. Zone zero loss buy di M15 sesuai dengan zone zero loss buy di H1 di sini. Nanti tinggal turun ke M5. Lalu ini pun sama ya. Terjadinya ekstrim di zone zero loss buy time frame kedua. Tinggal turun ke time frame ketiga. Lalu yang ini, nah kalau ini pas kemarin news FOMC sini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman bisa ambil banyak di sini ya, break MA50. Jadi sekitar setengah jam sebelum news di sini udah dikasih tanda nih sama BBMA. Break MA50 jadi momentum, buy di sini, di bawah dulu turun dikit. Sini baru saat rilis news dia terbang ya.
masih mengikuti selama ini sih, newsnya mengikuti BBMA. Oke, yang di sini juga sama, open market ini. Nah, ini paling masuk juga teman-teman ini ya. Yang seperti ini. Ini cocok banget ya membentuk setup lubang zone zero loss buy sesuai dengan H1 zone zero loss buy-nya. Jadi di sini paling masuk nih kayak gini ya, tinggal turun ke M5. Nah, yang ini nggak usah diambil teman-teman ya. Ini open market Eropa di sini teman-teman, di H1-nya extreme sell ya, nggak boleh karena zone zero loss buy terjadi extreme sell, jadi nggak boleh diambil. Nah, kalau ini kejadiannya sama di sini ya. Ini open market Amerika terjadi zone zero loss buy, ambil di sini nggak masalah. Kita tinggal turun ke time frame M5 di sini. Nanti nunggu zone zero loss buy juga di M5-nya, yaitu yang namanya break MA50. Makanya kan selalu saya sarankan entry-nya break MA50 dulu itu untuk menyesuaikan dengan time frame atas teman-teman. Jadi bukan tanpa alasan. Kalau saya entry di break MA50 itu menyesuaikan dengan time frame atas teman-teman. Jadi tiga-tiganya masuk JZL semua. Dan itu sangat kecil resiko loss-nya ya. Mungkin teman-teman belum jeli melihat sampai sana. Oke, saya di sini kasih tahu ya. Kenapa saya pakai konfirmasi MA50 break itu? Nah, itu di situ biasanya menyesuaikan dengan M15-nya udah di ZZL, H1-nya ZZL. Nah, M5-nya itu baru entry-nya setelah break MA50 situ. Nah, itu masuk tiga-tiganya zone zero loss, makanya kebanyakannya profit, kecuali kayak beberapa hari ke belakang tuh yang banyak setup yang nggak masuk. Nah, di sini sama ya. Sini juga ekstrim, di time frame keduanya M15 dan ada di zone zero loss. Ini dipastikan di time frame ketiga pun ekstrim, break MA50 kita buy ya. Lalu ini di sini hanya terjadi entry-nya di mid BB sini ya teman-teman ya. Tapi ini searah teman-teman di sini. Zone zero loss ya, zone zero loss buy di time frame kedua. Ini kan time frame H1-nya ZZL buy ya. Oke. Sampai mana? Oh, udah sampai sini ya. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi zone zero loss itu sangat baik apabila ketiga-tiganya sama. Jadi di time frame pertama zone zero loss buy, time frame kedua zone zero loss buy, dan time frame ketiganya itu masuk zone zero loss buy seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Nanti dipelajari lagi. Nah, ini sih mungkin ZZL versi saya ya. Kalau mungkin di luaran sesuai materinya saya kurang paham ya. Karena saya di sini berdasarkan pengalaman saya aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.